Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwatul iman, pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa beribadah, bisa mendengarkan kajian ilmu dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian ilmu. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu kita telah membahas dan sudah selesai tentang hukum-hukum imam dalam salat, tentang hukum-hukum secara terperinci. Kemudian kita lanjutkan berikutnya tentang hukum masbuk dalam salat, yaitu hukum seseorang masbuk dalam sholat. Artinya masbuk apa? Adalah dia ketinggalan sholat atau sebagian rakaat dari sholat bersama imam, yaitu sholat berjamaah. Orang tersebut masbuk, ketinggalan gerakan imam atau ketinggalan sholat bersama imam dalam sholat berjamaah. Itu masbuk. Hukum-hukumnya apa saja? Hukum-hukumnya apa saja? Yang pertama, kata muallif rahimahullah, Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya hukum-hukum masbuk, yang pertama adalah dukhuluhu ma'al imam ala ayyi halin. Seorang makmum yang masbuk, orang yang masuk salat ya, kemudian mendapatkan imam sudah mengerjakan salat masbuk, maka dia harus masuk ke sholat tersebut dalam posisi bagaimana imam tersebut dalam gerakan apapun. Artinya ketika imam itu ada pada posisi apapun, makmum tersebut harus mengikuti imam, langsung masuk ke dalam sholat. Tidak perlu menunggu imam berdiri, tidak perlu, atau menunggu imam lagi tahiyat, tidak perlu menunggu imam selesai rukuk, tidak perlu imam selesai sujud, tidak. Dimanapun kita mendapati imam dalam keadaan apapun, seorang yang masbuk harus langsung masuk ke dalam sholat. Pendengar nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti imam termasuk kewajiban seorang makmum terhadap imamnya. Maka ketika imam, dia dapati imam lagi berdiri, maka dia langsung masuk berdiri. Ketika dia mendapati imam lagi rukuk, kemudian dia langsung masuk ke sholat, kemudian dia rukuk. Mendapati imam lagi sujud, mendapati imam lagi tasyahud, mendapati imam lagi antara kedua sujud, tetap makmum yang masbuk harus langsung masuk ke dalam sholat bersama imam, tidak perlu menunggu imam berdiri. Adapun yang perlu diketahui
bagi orang-orang yang masbuk dalam salat, ya, dalam salat adalah yang pertama ketika dia sudah masuk ke dalam salat bersama imam. Idza dakhala al-musalli al-masjida wa wajada as-salata qa'imatan wajaba 'alaihi ay yadkhula fawran ma'al imami ala ayyi halin wajadah. Seseorang musalli, seorang yang salat atau yang masbuk itu masuk masjid, kemudian dia mendapatkan imam telah berdiri atau telah menegakkan salat, maka dia wajib langsung masuk ke dalam salat dalam posisi apapun imam itu berada dalam gerakan salat. In kana raki'an, apabila seandainya imamnya ruku', maka langsung masuk ruku'. Kalau seandainya imamnya sujud, maka dia takbiratul ihram, kemudian dia sujud, duduk dan seterusnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Kata Nabi. Barang siapa, kata Nabi SAW, apabila kalian masuk ke dalam salat, kemudian kalian mendapati imam sudah berada dalam salat dengan kondisi atau posisi apapun, maka masuklah kalian dalam salat langsung mengikuti imam dalam posisi apapun imam tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh orang yang masbuk, pendengar nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwati, bahwasanya orang yang masbuk ketika salat bersama imam, yaitu duna qira'at du'atul istiftah, tidak perlu membaca surat istiftah. Ya, seorang makmum yang masbuk tidak perlu membaca doa istiftah. Tetapi illa idza dhanna idrak ar-rak'ah ma'al imam wa illa yaktafi bil Fatihah. Tetapi kalau seandainya dia yakin dia mendapatkan rakaat bersama imam dan cukup waktunya untuk membaca istiftah, maka dia boleh membaca istiftah, sunnah membaca istiftah. Tapi kalau seandainya yang dia yakini bahwasanya waktunya tidak cukup dia membaca doa istiftah, maka dia hanya wajib membaca surah Al-Fatihah saja. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika seorang masbuk, maka tidak usah membaca doa istiftah, langsung membaca Al-Fatihah. Kemudian bagi orang yang masbuk ketika hendak masuk salat bersama imam adalah takbiratul ihram. Ingat, orang yang masbuk juga wajib hukumnya rukun. Dia takbiratul ihram. Ittafaqa jumhurul fuqaha, ulama madhab semuanya sepakat bahwasanya ila wujubi takbiratul ihram alal masbuk, hukumnya wajib bagi setiap orang yang masbuk, yaitu apa? Takbiratul ihram, yaitu mengatakan Allahu Akbar. Ya, yaitu apa? In adraka imamahu raki'an wa huna yajibu alaihi al-ityanu biha wa huwa qa'im. Yaitu kalau seandainya dia mendapati imam lagi ruku', maka pertama kali yang dia kerjakan seorang masbuk tersebut adalah takbiratul ihram terlebih dahulu. Dan takbiratul ihram itu tempatnya ketika kita berdiri. Ya, ketika kita berdiri. Allahu Akbar, kemudian kita ruku'. Kalau seandainya kita mengatakan Allahu Akbar ketika kita ruku', maka tidak dianggap sebagai rakaat. Bahkan batal sholatnya, karena tempatnya takbiratul ihram adalah ketika kita berdiri. Tempatnya takbiratul ihram adalah ketika kita berdiri. Maka pertama kali yang dikerjakan oleh masbuk adalah takbiratul ihram dalam keadaan kita berdiri. Nah, karena takbiratul ihram hukumnya rukun. Kalau seandainya kita tidak mengerjakan mengucap takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi orang yang masbuk adalah masyuhu bis sakinah. Nah ini nih, karena takut ketinggalan sholat berjamaah bersama imam,
takut ketinggalan rakaat bersama imam, dia lari untuk mendapatkan rakaat bersama imam. Lari. Apa hukumnya? Maka tidak boleh. Sebagian para ulama mengharamkan. Sebagian para ulama mengharamkan kita lari atau tergesa-gesa untuk masuk ke dalam shaf bersama imam. Apa dalilnya? Nabi SAW, hadis Imam Al-Bukhari, mengatakan Nabi SAW, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila salati wa alaikum bis sakinati wal wiqar," kata Nabi. Apabila kalian mendengarkan iqamah, sudah dikumandangkan iqamah, maka berjalanlah kalian ke masjid atau ke salat, ke tempat salat, wa alaikum bis sakinah. Kalian dalam keadaan yang tenang. Hendaklah kalian dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Tenang saja. Ustadz, kalau tenang Ustadz gak cepet nanti ketinggalan, biarin, gak apa-apa. Daripada antum lari, kemudian kita sampai dalam sholat kita capek, nafasnya tidak stabil, maka apa? Tidak khusyuk, rusak akhirnya kehusuan sholatnya. Maka apa? Perintahnya adalah harus kita menuju ke dalam ke sholat berjamaah atau ke masjid, yaitu dalam keadaan sakinah, tenang, jalannya tenang, jangan tergesa-gesa. Itu terutama adalah para santri biasanya ya. Para santri biasanya karena takut ketinggalan bersama imam, maka dia lari kencang sekali, lari bahkan mengganggu orang yang lagi sholat karena suara kakinya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kata Nabi, wala tusri'u fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu, kata Nabi. Wala tusri'u, janganlah kalian tergesa-gesa. Ya, janganlah kalian tergesa-gesa. Apa yang kalian dapat, kata Nabi, dari rakaat, maka sempurnakan rakaat tersebut. Artinya, ya sudah, apabila kalian mendapati rukuknya imam, maka sholatnya sempurna. Kalau seandainya ada beberapa rakaat yang kalian tertinggal dari rakaat imam, maka apa? Sempurnakanlah ketika imam salam, maka diganti dengan rakaat yang sempurna. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tentang masalah masbuk, yang kedua adalah subutur rakaati bi idrakir ruku'. Kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan rakaat bersama imam? Ya, kapan? Yaitu subutur raka'ah bi idrakil imam. Dia mendapatkan rukuknya imam apabila dia mendapati rukuknya imam, ya. Seorang masbuk, kemudian ketika dia masuk masjid, dia mendapati imam sudah ruku'. Kemudian dia masuk ke dalam shaf salat berjamaah, takbiratul ihram, kemudian dia ruku' bersama imam. Artinya masih mendapati imam ruku'. Maka ketika itu dia bukan dikatakan memiliki hutang satu rakaat. Enggak, artinya dia mendapatkan rakaat itu bersama imam. Kalau seandainya dia masuk masjid, contoh, anak ulangi lagi. Contoh, dia masuk masjid. Kemudian kita mendapati imam sedang ruku' di rakaat pertama. Kemudian orang yang masbuk tersebut takbiratul ihram, kemudian dia Allahu Akbar, kemudian dia ruku' bersama imam. Imam belum berdiri dari rukuknya. Maka ketika itu dia mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Artinya ketika imam salam nanti tidak perlu dia menambah satu rakaat. Jadi kapan orang itu dikatakan mendapatkan rakaat bersama imam? Yaitu ketika dia mendapatkan ruku' bersama imam. Walaupun dengan bitasbih, walaupun dengan satu tasbih, subhan rabbiyal azimi. Tathbutu raka'atu lil ma'mumi idza adraka al-imama raki'an faraka'a ma'ahu qabla an yarfa'a al-imamu min ruku'ihi. Ya, makmum tersebut dikatakan dia mendapatkan rakaat bersama imam apabila dia mendapati imam ruku' dan dia ruku' bersama imam sebelum imam berdiri dari rukuknya. Apa dalilnya? Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi SAW, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'a. Kata Nabi SAW, apabila kalian datang ke salat dan kalian mendapati kami dalam keadaan bersujud,
fasjudu, maka sujudlah kalian. Artinya takbiratul ihram kemudian dia langsung sujud. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan dianggap ini sebagai rakaat terhadap kamu. Artinya kamu tetap mendapat kewajiban kamu adalah menyempurnakan nanti ketika imam salam. Wa man adraka raka'ah faqad adraka shalah, kata Nabi. Barang siapa dia mendapatkan rukuknya imam dan dia rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tentang hukum-hukum masbuk yang ketiga adalah qada'u ma fata ba'da salamil imam. Kita mengqadha' atau menyempurnakan, ya, kita mengqadha' menyempurnakan rakaat yang mana kita ketinggalan dari rakaat imam. Idza sallama al-imamu yaqumul ma'mumu biqada'i ma fatahu min salatihi wa in syaa'a ja'ala ma fatahu huwa akhiru salatihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Di sini disebutkan bahwasanya rakaat, artinya rakaat yang diqadha, ya, rakaat yang diqadha bisa jadi rakaat yang diqadha adalah bisa kita anggap sebagai qadha rakaat pertama, dan juga bisa kita anggap sebagai rakaat penyempurna, yaitu rakaat rakaat 3 ataupun 4, ya, ataupun 4. Contoh, apabila ini boleh dikerjakan dua-duanya. Kalau seandainya kita sholat maghrib, ya, walau adraka raka'atan minal maghrib mathalan. Kalau seandainya kita mendapatkan satu rakaat bersama imam sholat maghrib, qama, setelah imam salam dia berdiri kan, kemudian setelah imam salam dia berdiri, fa'ata bi ithnataini, kemudian dia menambah 2 rakaat, maka satu rakaat yang pertama dari tambahan tersebut dia membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Kemudian di rakaat yang berikutnya dia membaca Al-Fatihah saja, kemudian dia tasyahud dan salam. Itu bagi yang berpendapat bahwasanya rakaat tambahan setelah imam salam adalah sebagai akhir dari sholatnya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya rakaat penyempurna tambahan yang setelah imam salam adalah sebagai awal sholat kita, ya, awal sholat kita. Contoh, fa in fatathu raka'atun minal maghrib qama fa'ata bi raka'atin bil Fatihah was surah jahran kama fatathu thumma tashahhada wa sallam. Apabila dia ketinggalan salat maghrib 1 rakaat, dia ketinggalan salat maghrib 1 rakaat, artinya dia mendapati imam dalam rakaat kedua dan rakaat ketiga, maka di rakaat setelah imam salam dia akan mengganti rakaat tersebut. Maka bisa atau boleh dia anggap rakaat yang dia qadha adalah rakaat pertama dalam salat maghrib. Maka bacaannya apa? Maka bacaannya membaca surah Al-Fatihah dan surat, kemudian dia tasyahud dan salam. Itu khilaf para ulama dan dua-duanya boleh. Wa qad dhahaba ba'dul muhaqqiqin min ahli ilmi ila anna kauna ma yudrikuhu yaj'aluhu awwala salatihi arjah. Tetapi sebagian para ulama menjadikan atau yang merajihkan bahwasanya salat yang dia dapat bersama imam adalah sebagai rakaat pertama dan kedua salatnya dia. Seandainya dia mendapati salat maghrib di rakaat keduanya imam, maka bagi imam dia adalah rakaat kedua, tetapi bagi orang yang masbuk adalah rakaat pertama. Dan setelah itu ketika imam salam, maka
dia menyempurnakan sholatnya dan dijadikan penyempurna sholat tersebut, rakaat penyempurna sholat tersebut dijadikan rakaat terakhir. Maka hanya cukup membaca Al-Fatihah saja, kemudian dia tasyahud dan salam. Itu yang ketiga tentang hukum-hukum masbuk. Kemudian yang keempat tentang hukum-hukum masbuk, yaitu qiraatul ma'mumi khalfal imam. Qiraatul ma'mumi khalfal imam. Bacaan makmum adalah bacaan makmum di belakang imam. Maksudnya adalah apa? La tajibu 'alal ma'mumi al-qira'atu idza kana fi salatin jahriyatin, bal yusannu lahul insatu wa qira'atul imami mujziyatun lahu. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas ya, bahwasanya seorang makmum itu tidak wajib membaca dalam sholat, artinya membaca Al-Fatihah, membaca la haula quwwata illa billah, membaca surat, tidak wajib membaca itu ketika imam mengeraskan suaranya. Berarti di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Maka sunnah bagi dia atau yang dia harus kerjakan adalah mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam dan diam. Karena bacaan imam adalah cukup bagi para makmumnya. Selama imam itu membacanya keras, yaitu sholat yang bacaannya keras seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Tetapi kalau seandainya imamnya sudah tidak mengencangkan bacaannya seperti di rakaat ketiga, di rakaat keempat, maka makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah. Apa kata Nabi SAW? Hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa dia memiliki imam atau dia sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya, yaitu bacaan makmum. Bacaan makmum. Wa qawlihi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Kata Nabi SAW, sungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, bila imam bertakbir maka takbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca surat atau membaca Al-Fatihah dan surat, maka diamlah kalian, perhatikan bacaan imam. Ghaira annahu yusannu lahu an yaqra fi ma la yajharul imamu fihi, kama yustahabbu lahu an yaqra Al-Fatihah fi sakatatil imam. Tapi kalau seandainya imamnya tidak mengencangkan bacaan, maka dia, ada yang mengatakan wajib dia membaca Al-Fatihah, ada yang mengatakan sunnah membaca Al-Fatihah. Nah, itu bagian keempat dari hukum-hukum masbuk. Kemudian yang kelima, la yajuzud dukhul fin nafilah idza uqimatil fardhah. Bagaimana hukumnya apabila sholat sudah berdiri, artinya muadzin sudah iqamah, sementara dia belum sholat tahiyatul masjid, atau dia lagi mau sholat tahiyatul masjid, atau dia berada dalam sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah sebelum sholat wajib, tetapi muadzin sudah iqamah. Apa yang dia harus kerjakan? La yajuzu ayyadkhula fin nafilati idza uqimatil fardhah. Maka tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah apabila muadzin telah iqamah untuk sholat fardu. Nah, tidak boleh. Ya, maka sebagian mengatakan bahwasanya apabila dia wa in uqimat wa huwa fiha qata'aha, ketika dia lagi sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, di rakaat pertama muadzinnya sudah iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apa? Maka dia harus memotong sholatnya atau membatalkan sholatnya. Karena apa? Sholat fardu telah dikumandangkan. Illam tan'aqid ar-raka birraf'i min ruku. Ya, karena bisa jadi dia tidak bisa mendapatkan ruku bersama imam.
atau bisa jadi dia tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wa illa atammaha khafifatan. Tapi kalau seandainya dia berada di rakaat terakhir atau ketika kita sholat sunnah kita ada di tahiyat terakhir, di tasyahud akhir, maka tidak perlu dibatalkan sholatnya, maka dipersingkat saja, kemudian dia salam dan memulai sholat bersama imam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, hadis Imam Muslim, idza uqimatis salatu fala salata illa maktubah. Apabila salat dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu tadi. Ya, ketika lagi sudah iqamah salatnya, maka salat tersebut dibatalkan. Karena salat fardunya telah dikumandangkan. Tapi dengan beberapa syarat tadi. Tapi kalau seandainya dia berada pada tasyahud akhir, artinya sedikit lagi ini selesai sholat sunnahnya ini, maka dipersingkat agar langsung mengikuti berjamaah bersama imam. Kemudian yang keenam dari hukum-hukum masbuk adalah man uqimat alaihi salatul asri wa lam yusalli adh-dhuhr. Ini banyak yang kita dapati apabila kita lagi di perjalanan, ya, di rest area, contohnya ya, di rest area. Bagaimana kita ini belum sholat duhur, seandainya kita belum sholat duhur. Kemudian kita ambil contoh saja, kita belum sholat duhur. Kemudian kita sampai di rest area, sudah masuk waktu asar. Dan kita mendapati sebuah jamaah sholat mengerjakan sholat asar. Sementara kita belum sholat duhur, apa yang kita harus perbuat? Apakah kita sholat sendiri-sendiri saja? Bagaimana? Maka di sini Syekh bin Baz rahimahullah memberikan sebuah fatwa, in amkana an yusalli al-asr wajadahu hatta yahsul at-tartib thumma yusalli ma'ahumul maghrib wajib dzalik. Ya, apabila dia, ini ambil contoh sholat asar dan sholat maghrib ya. Apabila seseorang tersebut bisa meyakini ada waktu sebelumnya, yaitu dia sholat dulu kalau sholat duhur, yaitu sholat duhur dulu. Setelah sholat duhur kemudian dia sholat asar bersama imam, maka harus dia kerjakan. Kalau seandainya ada waktu, contoh ada waktu maksudnya, ketika azan asar, muadzin azan, antara azan dan iqamah ada spare waktu sekitar 10 menit. Maka bagi orang yang belum mengerjakan sholat duhur, maka ketika itu dia wajib sholat duhur terlebih dahulu. Kalau seandainya dia ingin ikut bersama imam sholat asar, dia sholat duhur dulu, kemudian setelah selesai sholat duhur, dia sholat bersama imam, yaitu sholat asar. Karena waktunya ada. Tetapi wa illam yakun dzalika, kalau seandainya tidak bisa seperti itu, sudah kita mendapati imam sudah lagi sholat nih, sholat asar nih, maka fal arjah, kata beliau, maka yang rajih adalah annahu yusalli ma'humul asr biniyatid duhur. Maka si masbuk tadi, orang yang masbuk tadi tetap masuk ke dalam jamaah bersama imam, tetapi niatnya adalah sholat duhur. Niatnya sholat duhur. Kemudian ketika sudah selesai, maka dia sholat sholat asar. Itu yang rajih. Nah, itu yang rajih. Dan juga sering kita dapati juga ketika maghrib. Ya, ketika maghrib seorang tersebut belum sholat asar. Seorang tersebut belum sholat asar, tapi dia mendapati imam sudah sholat maghrib. Apa yang harus dia perbuat? Maka di pendapat yang rajih, ya, di pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam, di pendapat yang rajih adalah dia ikut sholat maghrib bersama imam, tetapi dengan niat sholat asar. Ketika imam salam, dia berdiri menyempurnakan 1 rakaat karena asar 4 rakaat. Karena asar 4 rakaat. Setelah salam, dia baru sholat sendirian, yaitu sholat
salat maghrib. Karena apa ya ikhwah? Pendengar Allah Subhanahu wa taala, karena tertib dalam salat hukumnya wajib. Tidak boleh kita mengawali dan mengakhiri yang bukan pada waktunya. Ya, yang bukan pada waktunya. Kecuali ada beberapa kaidah dari para ulama yang mana diperbolehkan, dan itu adalah sangat jarang sekali, ya. Yang itu adalah sangat jarang sekali. Walaupun ada yang sebagian yang mengatakan itu tidak boleh, ya, ada sebagian yang mengatakan itu tidak boleh karena beda niat. Ya, dia mengatakan seperti itu. Beda niat antara niatnya imam dan niatnya makmum. Makmumnya salat asar sementara imamnya makmumnya salat niatnya salat zuhur sementara imamnya adalah niatnya salat asar. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi tetap menganjurkan seorang tersebut salat bersama imam. Yaitu salat asar bersama imam, setelah imam salam dia salat zuhur dan asar. Maka yang dia salat bersama imam adalah sebagai salat nafilah, sebagai salat sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi yang rajih insyaallah adalah pendapat yang pertama, adalah dia tetap ikut bersama imam, ya, tetap ikut bersama imam, tetapi niatnya adalah niat salat yang sebelumnya. Ya, salat sebelumnya, apabila imamnya salam, seandainya dia jumlah rakaatnya kurang, maka dia berdiri menyempurnakan salatnya. Wallahu taala alam. Kemudian hukum yang berikutnya dalam masalah masbuk yang ketujuh adalah la yusalli khalfas saff wahdah. Tidak boleh kita salat di belakang saf sendirian. Ya, di belakang saf sendirian. Safnya di depan banyak. Kenapa dia harus menyendiri salat sendirian di belakang? La yajuzu lil ma'mumi ay yaqifa khalfas saffi wahdahu. Ya, tidak boleh dia salat atau berdiri di belakang saf sendirian, enggak boleh. Fa in waqafa mukhtaran fala salata lahu. Kalau seandainya dia berdiri seandainya safnya di depan ada yang kosong. Ada yang kosong, safnya sudah ada yang kosong dan masjidnya tidak penuh dan sebagainya. Tetapi kok dia lebih memilih dia salat di belakang, menyendiri dari saf bersama imam. Maka ketika itu sebagian mengatakan tidak boleh atau bahkan haram hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan fala salata lahu, maka salatnya tidak dianggap. Artinya salat berjamaahnya tidak dianggap. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rajulin shalla khalfas saffi wahdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang salat di belakang saf sendirian. Faqala fala salata limunfaridin khalfas saf, kata Nabi, maka tidak ada salat. Nah, bahkan mungkin tidak sah salatnya bagi seorang yang salat sendirian di belakang shaf. Wa in waqafa ala yamini imam fala bas. Kalau seandainya dia mendapati tempat, ya, atau musalla kecil sudah penuh, tidak bisa dia mengambil shaf, maka boleh dia berdiri di samping kanan imam. Boleh dia berdiri di samping kanan imam, itu tidak mengapa. 6. Kemudian hukum yang ke-8 itu, dia hukum yang terakhir bagi masbuk adalah as-safful awwal afdal. Shaf pertama adalah afdal, ya. Shaf pertama adalah afdal. Yustahabbul ijtihadu fi salati fi shaffil awwal. Disunnahkan kita berlomba-lomba untuk berada di shaf pertama. Wa an yaminil imam, kemudian kanannya imam, ya, kanannya imam. Karena yang sunnah ya ikhwah adalah apabila kita merapikan shaf atau kita ingin mengisi shaf, maka yang benar adalah yang kanan terlebih dahulu dipenuhi. Ya, yang sunnah adalah yang kanan terlebih dahulu dipenuhi, kemudian yang kiri baru setelahnya. Bukan ke kiri dulu atau tidak mengisi yang kanan, malah yang kiri dulu yang diisi. Yang sunnah adalah dia mengisi dari kanan imam, dari kanan dan imam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Karena Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salat
di belakang imam tapi di sebelah kanan imam. Artinya yang mengisi saf kanan imam. Jadi apabila ada 2 orang di belakang imam, kemudian datang orang ketiga, maka yang sunnah adalah dia mengisi di kanan imam. Di kanan dan seterusnya. Setelah kanan full, maka dia orang berikutnya adalah mengisi di sebelah kiri imam. Dan safnya laki-laki adalah yang paling afdol adalah di depan, ya. Safnya laki-laki yang afdol adalah di depan. Apa kata Nabi SAW? Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Yang paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan seburuk-buruk safnya laki-laki adalah yang ada di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik safnya perempuan adalah di belakang laki-laki. Wa syarruha awwaluha. Yang seburuk-buruk safnya perempuan adalah apabila dia berdiri di depan atau bikin saf di depan safnya laki-laki. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang mengisi saf, ya, tentang mengisi saf, dan jangan sampai saf itu dibiarkan renggang, tidak rapat, ya, tidak rapat, kecuali kalau di zaman sekarang, yaitu ketika pandemi seperti ini, sebagian para ulama membolehkan, yaitu merenggangkan saf karena ada darurah, ya, anak-anak darurah seperti penyakit dan takut tersebarnya penyakit. Demikian adalah hukum-hukum tentang masbuk dalam salat. Tentang hukum-hukum masbuk dalam salat, ada beberapa yang tidak dibahas di kitab ini adalah boleh nggak kita menjadikan imam, yaitu orang yang masbuk. Boleh nggak kita menjadikan orang yang masbuk sebagai imam? Contohnya adalah ketika kita masuk masjid, kemudian sudah mendapati imam sudah selesai sholat, kemudian ada orang masbuk yang berdiri atau menyempurnakan sholat. Boleh nggak orang ini yang baru datang menjadikan orang yang masbuk sebagai imam? Yang sahih, yang rajih insyaallah taala adalah boleh dia menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Kemudian seperti apa? Seperti dipegang pundaknya, kemudian dia berada di samping kanannya kalau satu orang. Kalau lebih dari satu orang maka ada di belakangnya. Itu bahkan termasuk sunnah, menjadikan orang yang masbuk sebagai imam, dan hukumnya adalah boleh dan sholatnya adalah sah. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada kesalahan itu dari anak pribadi, dan apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah adzan dan iqamah, ya, adzan dan iqamah. Hukum adzan, kemudian hukum iqamah seperti apa, dan seterusnya insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.